Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa dengan saya Agus Widodo. Saya bersyukur hari ini masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Dan di video saya kali ini adalah video yang spesial. Mengapa spesial? Sebab saya dapat satu kenalan baru, namanya Pak Budiono ya. Beliau kemarin tanggal 25 mengirimkan WA ke saya, dan beliau bertanya kepada saya, ada 2 pertanyaan yang nanti akan saya bacakan buat kita. Sebelumnya sekali lagi salam kenal Pak Budiono, terima kasih untuk pertanyaannya. Salam kenal juga buat Pak Budiono di channel ini. Semoga channel ini bisa memberkati Pak Budiono dan juga bisa memberkati Bapak Ibu yang lain yang senang menonton channel saya ini. Puji Tuhan. Ya. Selamat siang Pak, saya ingin bertanya. Panggil saja saya Budi. Baik Pak Budi. Sebelumnya saya dapat kontak Bapak dari teman saya. Oke, enggak apa-apa, terima kasih. Saya mempunyai beberapa pertanyaan ya. Yang nomor 1, bagaimana sejarah denominasi Pak? Sebab saya kebingungan karena banyak sekali merek gereja dengan tata ibadah, struktur gereja, doktrin yang saling berbeda. Itu yang pertanyaan pertama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Bapak tentang denominasi? Apakah sudah sesuai dengan hasrat hati Tuhan Yesus? Terima kasih. Baik Pak Budi, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sungguh menarik sekali. Nah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terutama juga Pak Budi, Bapak bisa mencari referensinya ini di internet, banyak sekali ya di sana. Bapak bisa temukan di sana, ada banyak sekali referensi bagaimana sejarah denominasi gereja, mulai dari bagaimana awal terbentuknya denominasi sampai kepada hari ini, dan itu disajikan dengan sangat lengkap sekali. Tapi karena Bapak sudah bertanya kepada saya, maka saya akan jawab sebisa saya ya, sebisa saya, dan saya tidak akan menjawab secara detail, hanya garis besarnya saja ya Pak Budi. Ya, bagaimana sejarah denominasi ya? Selama sekitar 1000 tahun pertama, gereja tersebar dalam berbagai wilayah kekristenan ya, yang mandiri namun saling bekerja sama. Ada 5 ya, ada 5 wilayah besar kekristenan, yaitu Alexandria, Antioquia, Konstantinopel, Yerusalem, itu kekristenan bagian timur yang berbahasa Yunani ya. Kemudian yang kelima, Roma, itu kekristenan bagian barat yang berbahasa Latin ya. Perpecahan besar pertama di dalam kekristenan terjadi pada tahun 1054 yang dikenal sebagai The Great Schism. Peristiwa ini kemudian mengakibatkan terpisahnya gereja menjadi gereja barat atau disebut dengan Katolik Roma, dan gereja timur yang disebut dengan Ortodok Timur. Dan sampai sekarang kedua gereja ini menganggap dirinya sebagai gereja yang kudus, satu dan universal ya. Perpecahan besar kedua terjadi setelah Martin Luther mengeluarkan 95 dalil pada tanggal 31 Oktober 1517 ya. Nanti Bapak bisa searching lagi itu di Google ya, di internet. Yang mengakibatkan gereja barat terpecah lagi menjadi Katolik Roma dan Protestan ya. Peristiwa ini dikenal sebagai reformasi yang akan diperingati 503 tahunnya pada tahun ini ya, 2020. Nah Pak Budi, sampai saat ini denominasi baru terus lahir, dan hingga tahun 2020 saja tercatat ada 39.000 denominasi di seluruh dunia. Ada Anabaptis, Anglikan, Baptis, Kongregasional, Lutheran, Metodis, Pentakostal, Reform, banyak lagi ya.
Di Jawa Timur sendiri Bapak Ibu Saudara, di Surabaya tempat saya tinggal sekarang ini, dan kebetulan juga saya adalah bagian dari penyuluh agama Kristen ya, penyuluh agama Kristen non PNS di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan untuk saat ini 2020 ini di Surabaya saja ya, di Surabaya saja itu ada 313 denominasi. Itu di Surabaya saja. Belum di seluruh Jawa Timur. Banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Hanya di Surabaya saja itu 313. So, jadi kita bisa melihat bahwa banyaknya denominasi ini kemudian membuat kita bisa melihat ya, ternyata ada banyak denominasi, dan semua denominasi itu sama-sama berfokus kepada ibadahnya kepada Tuhan. Nah, jadi seperti itu ya sejarah singkat menurut saya dari pemahaman saya. Tentunya kalau saya jelaskan lebih panjang lagi tidak akan cukup ya waktunya, karena panjang sekali, dan itu Bapak Budi bisa sekali lagi searching di internet. Itu seperti yang tadi saya bilang bahwa ini adalah sebagian besar dari ringkasan saja dari saya. Jadi sampai saat ini saja khusus di Surabaya Bapak bisa bayangkan ada 313 denominasi. Belum di Jawa Timur secara keseluruhan. Jadi ya seperti itu ya, denominasi itu banyak sekali denominasi yang muncul, denominasi yang baru, yang semuanya muncul untuk menunjukkan dirinya ya. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang lebih penting menurut saya ya. Bagaimana pandangan Bapak tentang denominasi? Apakah sudah sesuai hasrat hati Tuhan Yesus? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali buat saya ya. Jadi, bagaimana pandangan saya terhadap banyaknya denominasi gereja yang ada saat ini? Nah, Pak Budi dan juga Bapak Ibu yang lain, ketika kita melihat banyaknya jumlah denominasi yang ada, yang ditandai dengan banyak keragam gereja yang bertebaran di sekeliling kita, di Surabaya, di Jawa Timur, dimanapun, maka pastilah kita jadi bingung ya, Nah, kebingungan dalam hal ini menyangkut kepada keaslian dan kebenaran iman Kristen dalam aliran yang kita ikuti. Sebagai contoh, kita tergabung dalam denominasi apa. Sementara kita dalam denominasi itu kita melihat ada denominasi yang lain. Nah, tentunya dengan keberagaman, dengan semakin banyaknya denominasi itu membuat kita jadi bertanya-tanya, kok banyak sekali denominasi ya. Nah, keberagaman seperti ini tidak perlu dirisaukan ya Pak Budi. Jadi Bapak Budi bertanya, ini membuat saya bingung ya. Jadi sebenarnya tidak usah bingung. Juga tidak perlu risau ya. Jadi saya melihatnya itu sebagai keragaman ya. Keragaman sama seperti kalau kita melihat keragaman budaya ya. Kita melihat budaya di Indonesia ini memiliki sistem pemikiran yang berbeda satu sama lain ya. Memiliki keragaman budaya, memiliki keragaman yang berbeda-beda. Namun ketika kita melihat denominasi, kita juga melihatnya sama seperti itu saja ya Bapak Budi ya. Jadi denominasi yang banyak ini bukan kemudian kita berkata denominasi saya yang paling benar, lalu denominasi yang lain itu salah, denominasi saya itu yang paling benar sesuai dengan Alkitab, sementara denominasi yang lain itu salah. Itu tidak boleh seperti itu. Hal seperti ini sepertinya membuat kita menjadi
eksklusif ya, membuatkan menjadi eksklusif, kemudian kita menghakimi denominasi yang lain. Menghakimi denominasi lain itu tidak boleh ya Bapak-bapak dan Ibu Saudara. Maka tak dapat dipungkiri kita mendengar berbagai alasan mengapa ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masuk suatu gereja tertentu, kemudian mereka melihat musiknya, mereka merasakan musiknya kok enak, khotbahnya kok enak, kemudian melihat paduan suara, kemudian ada juga pertimbangan lokasi yang dapat dijangkau, dan juga ada alasan-alasan lain yang kita tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang penting adalah bagaimana setiap anggota jemaat memusatkan iman mereka kepada Yesus Sang Juru Selamat. Jadi dengan demikian, dalam konteks kekristenan menurut saya kita tidak apa-apa untuk mengikuti suatu denominasi tertentu ya, di gereja apapun, denominasi apapun, selama pusatnya adalah Yesus sebagai kepala gereja, maka fine-fine saja ya, maka fine-fine saja. Denominasi yang betul itu denominasi yang memusatkan perhatiannya kepada Yesus sebagai kepala gereja dan tidak menyangkali keilahian Tuhan, keilahian Yesus ya. Jadi saya pikir seperti itu Pak Budiono. Semoga bisa memuaskan Pak Budiono dengan jawaban saya ini. Nanti Bapak Ibu yang lain bisa komen di bawah bila mana masih ada yang kurang, silahkan, saya tidak keberatan. Dan saya bersyukur dengan pertanyaan ini. Terima kasih Pak Budiono dan juga Bapak Ibu yang lain yang sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi jangan lupa komennya. Silahkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.